Apa itu logika mistika? Jadi mungkin logika mistika ini sering muncul di FYP teman-teman, baik itu di TikTok maupun di sosial media lainnya milik teman-teman. Jadi di video kali ini kita akan membahas apa itu logika mistika. Ya, logika mistika ini dipopulerkan pertama kalinya oleh Tan Malaka dalam bukunya yang berjudul Madilog. Tan Malaka ini bisa kita sebut sebagai seorang revolusioner, guru, filsuf, atau seorang pahlawan perjuangan Republik Indonesia ketika kita masih dijajah oleh Belanda. Logika mistika itu adalah cara berpikir seseorang yang sering menghubungkan sesuatu fenomena atau sesuatu kejadian selalu berhubungan dengan hal yang gaib tanpa pembuktian secara rasionalis dan juga secara empiris. Tan Malaka juga menyebutkan di dalam Madilog bahwa hal ini dapat menghambat kemajuan satu bangsa yang didiami oleh orang-orang yang menganut logika mistika ini, karena ia mengedepankan kepercayaan tanpa harus pembuktian yang jelas, baik itu secara nalar akal sehat maupun secara ilmu pengetahuan. Logika mistika ini menghambat nalar berpikir kritis, kata Tan Malaka di dalam bukunya, karena ketika seseorang tersebut sudah menganut logika mistika ini, dia akan gampang mempercayai sesuatu tanpa pembuktian yang jelas, tanpa basis data yang jelas, hanya menerima saja dan menganggap bahwa itu sesuatu hal yang tidak mungkin bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan, baik itu secara rasional ataupun lain-lainnya. Dimana sekarang itu dapat kita lihat bahwa mayoritas di Indonesia ini sangat banyak sekali orang yang menganut logika mistika itu. Masyarakat Indonesia itu banyak sekali yang percaya dengan dukun, santet, pelet, dan juga jimat yang mereka anggap sebagai pembawa keberuntungan. Hal itu sangat berhubungan dekat sekali dengan logika mistika. Dan dapat kita saksikan sekarang bahwa bangsa-bangsa yang maju itu sama sekali tidak percaya sama hal-hal yang mistis. Bukannya tidak percaya sih, hampir sama sekali tidak percaya dengan hal-hal yang mistis. Bahkan Tuhan saja mereka hampir tidak mempercayainya karena itu dianggap sebagai sesuatu yang mistis. Tapi ya, keagamaan atau ketuhanan itu menekankan untuk menggunakan rasional atau akal sehat untuk membuktikan eksistensi Tuhan, untuk membuktikan keajaiban-keajaiban Tuhan. Itulah yang membedakan logika mistika dengan mistis dalam keagamaan. Kenapa masyarakat Indonesia itu banyak sekali menganut logika mistika? Yang pertama itu karena kekurangan sumber daya manusianya, kekurangan ilmu pengetahuan. Dan yang kedua itu karena doktrin, menurut saya. Doktrin dari orang tua zaman dulu. Dan doktrin ini perlahan-lahan menjadi budaya yang menyebabkan masyarakat kita itu sangat mempercayai hal-hal yang mistis. Contoh nih, zaman dulu orang tua kita sering bilang, jangan keluar maghrib, kalau maghrib harus pulang. Kenapa? Karena ada wewe gombel, nanti kamu diculik sama wewe gombel. Inilah doktrin yang terus menerus untuk menakuti kita, walaupun tujuannya untuk kebaikan kita sendiri. Tapi ini akibatnya sangat fatal kepada kita, menghambat bangsa ini tumbuh dan berkembang.
Jadi kita sebagai Gen Z atau kaum milenial harus merubah gaya berpikir ini. Bukannya kita harus tidak mempercayai hal gaib, tapi kita harus mengedepankan rasional kita untuk melihat suatu kejadian atau suatu peristiwa yang aneh itu. Jangan langsung menyimpulkan ini berhubungan dengan hal-hal yang gaib. Kita cari tahu dulu, masuk akal tidak ini dihubungkan dengan hal yang gaib, atau membedahnya secara dalam lagi, kita tune in ke hal-hal itu. Cari tahu. Sekarang kan Google sudah ada bagaimana suatu fenomena bisa kita bedah di dalam AI ataupun lain sebagainya. Jangan kita langsung ujuk-ujuk percaya aja bahwa suatu tempat itu mungkin bersetan karena sering terjadi kecelakaan. Jadi kita harus membawa perubahan itu agar bangsa kita ini tidak diklaim lagi sebagai bangsa yang bodoh. Dan satu lagi saya tekankan, kalau memang pelet itu ada, bagi sama gue dong. Gue pengen sekali punya pelet kalau memang ada. Tapi sejauh ini menurut saya pelet itu benar-benar nggak ada, boy, nggak ada, betul-betul nggak ada. Pelet itu cuma untuk menekankan mindset kita aja, membuat kita lebih percaya diri. Dan ketika kita percaya diri, kita akan lebih berani untuk mendekati seorang wanita, mencoba mengejarnya, karena kita sudah dibekali pelet ini tadi yang merubah mindset kita. Ketika pelet ini sudah terkena kepada tujuan kita, atau sudah dibacakan untuk tujuan kita seorang perempuan, itu akan merasakan jatuh cinta kepada kita. Dan saya rasa cukup sampai di sini dulu pembahasan kita tentang logika mistika. Maaf jika banyak kurangnya. See you next video.